Kayak gitu, Kak. Dikit. Oh. Digigit, Kak. Gila. Nggak masalah. JJ, tolong videoin, J. Mama. J, videoin, J. Blokin. Ini ditarik aja, Kak. Nggak apa-apa, dikoreksi. Disentak aja. No, bilang no aja no. No. Blokin no. Stay. Nah, dia suka kayak ngendus di bagian belakang gitu, Kak. Oh, habis itu baru gigit gitu. Enggak ya, pokoknya kalau lagi makan ya. Enggak, kalau ketemu anjing lain pasti dia suka ngendus bagian belakangnya. Terus iya. Mungkin karena lagi dia pengen kawin kali ya. Iya, lagi. Udah disteril belum ya? Belum. Oh, oke, siap. No. Nih, tuh suka kayak gitu, Kak. No. Terus kakak nggak bisa ini dia ya? Coba di sini yang dia nih. Tarik di sana dulu, Kak. Tarik ke sana dulu. Mana Kak itunya? No. Kasih dekat ke sini. Videonya. Nah, dia lebih nggak berani kalau misalnya sama saya nih. Tuh. No. Oke. Tolong video fotonya. Tuh, jadi dia kakak harus bisa koreksi kayak tadi aku koreksi dia tuh. Baru dia bisa kena. Hey, stay. Bloki, sit. Bloki. Sit. Bloki. Kak jangan ditarik itunya deh. Sini, Bloki. No. Nah, kalau misalnya dia kan dominan banget nih kan, segalak itu kan. Tapi karena saya bisa jadi leader buat dia, saya bisa kontrol dia. Kayak begini nih. Bloki no. Udah nggak usah makan. No. Bloki. Udah. Tuh. Bloki. No. Itu bisa dikontrol. Walaupun dia segalak itu, sedominan itu. Tuh. Bloki. No. No. Tuh mau dipegang-pegang pun dia nggak bakalan marah. Tapi orang lain nggak bisa pegang makanannya dia nih, kecuali saya. No. Oke, mana tuh? Tuh. Gitu. Misalnya nih, coba Wanda deketin dia. Dia pasti bisa marah juga tuh. Bloki. Deketin. Tuh. Gitu. Jadi agresifnya si siapa? Roku itu nggak sebanding sama Ploki. Ploki lebih agresif lagi sebenarnya. Gitu. Cuma dia tahu di pipis tuh. Dia tahu kapan dia ngelakuin ini, ini salah ini boleh nih. Gitu. Nah, ini kan kakak harus bisa kontrol dia kayak begini nih. Dianteng nih. Nah, coba kakak pegang Kak. Coba tarik katanya lagi ya. No. Ya, gitu. Jadi udah takut Kak kalau kayak gini Kak? Iya, udah mulai takut sedikit tuh.
No. No. Udah. Nomor sini. Nah, terus kalau bisa nanti jangan langsung kayak tadi itu mau pegang, jangan pelan-pelan aja, step by step aja dulu. Jadi yang penting lewat udah nggak dikejar dulu. Oke. Jadi kalau Pelan-pelan ya? iya pelan-pelan, kalau misalnya langsung kayak gua bisa kayaknya udah bisa lulus dia nggak bisa. No. Harus pelan-pelan dulu. Jadi mulai dari orang lewat dia udah nggak gonggongin, udah bisa dikontrol, baru pelan-pelan mungkin 1 minggu kemudian baru orang itu bisa lempar makanan ke dia, biar dia tahu kalau orang ini ternyata baik loh, nggak galak sama dia. Karena yang dia tahu nih orang-orang ini jahat buat dia, gitu. Nggak tahu ya, mungkin dia pernah dilempar sama orang yang lewat sini, atau mungkin pas dititipin di pet hotel atau pet shop pernah dikasarin, nggak tahu. Cuma yang jelas dia kalau anjing itu galak sama orang lain, berarti dia nggak percaya sama orang itu. Nah, gimana caranya biar si siapa? Roku bisa percaya sama orang lain, khususnya orang di dalam rumah, dia harus ada bangun komunikasi yang baik. Caranya seperti apa? Itu pakai makanan. Yang penting lewat, Roku, tapi posisi dia harus lapar. Oke. Biar dia tahu, oh makanannya itu sangat berharga buat dia. Kalau dia dapat makanan, kalau dia baik dia dapat makanan. Gitu. Nah, nanti jangan langsung dilepas dalam rumah, tapi kayak kakak duduk dulu di dalam, terus suruh adik lewat. Terus dia kan kayak awalnya kan mungkin kayak tadi kan menyerang kan ya, nggak usah kayak datang, Roku, terus lempar makanan ke dia, good, nah lewat, gitu. Setiap hari kayak gitu sampai nanti dia yang datang sendiri ke orang si adiknya kakak, dia akan menyerahkan diri, hai gimana, makasih ya kemarin udah kasih makanannya, dia pasti akan begitu. Nah tapi itu butuh proses, nggak segampang itu. Tapi bahkan sampai di tahap itu yang penting melakukan apa yang tadi saya udah bilang tuh, pasti kayak gitu. Di rumah yang korgi yang galak itu, buset, buasnya nggak ada papanya nih. Ngebantai satu keluarga, bayangin Kak. Tapi umurnya juga? Lebih tua. Oh. Dia umurnya udah 4 tahun sekarang. Itu galak banget tuh, sampai akhirnya kita ke belakang ke dapur, kita duduk, dia nyamperin. Kasih makan, kayak ada makanan. Bruno, no. Dia langsung menghindar, kasih. Sampai saya gitunya. Nah itu kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan, tapi itu yang parah banget kan. Nah kalau kayak gini yang umur masih 1 tahun begini, harusnya sih 1 bulanan gitu udah bisa. Yang penting dilakukan tiap hari konsisten. Kalau nggak konsisten nggak bisa berubah juga Kak. Gitu. Coba pegang. Nah kayak gini nih, kalau misalnya langsung mau pegang jangan dipaksain, soalnya kan lewat dulu, coba. Iya, nggak mereka berdua kan dari kecil kenal nggak? Kenal Kak, cuma kan sekadarnya aja kan. Nggak ada bonding kayak dia sama kakak kan, nggak bisa. Cara bangun bondingnya itu ya kasih makan, harus pakai makanan, nggak bisa kayak datang, woi bro, dia juga anjing lu ngapain, lu siapa emangnya, gitu. Lewat tuh, coba lewat. Iya. No. Oh, nah kayak gini nih, coba sininya nih Kak. No. Lebih keras aja. No. No. Lihat aja lagi. No. Dia lapar nggak sih? Lagi lapar. Lapar, dia belum makan. Ada snack yang dia suka nggak? Ada tuh. Hah? Ini? Ini? Ya yang itu Kak. Nah kalau sama saya misalkan saya kasih nih, terus untuk dia nggak makan itu bisa Kak. Oke. Tapi kalau makanan kayak gini saya nggak berani. Kalau ini kan kayak cuma treats kan. Coba. Roku. Tuh dia tuh fokusnya ke adik saya karena suka gonggong. Roku. Kalau ada ini dia nggak fokus Kak. Oh, benar-benar kayak siaga buat menyerang ya? Iya. Jadi kayak saya mau gini juga belum fokus. Oke. Apalagi kalau ada bayi itu udah dia lebih parah sih Kak. Kalau ini belum separah. Kalau bayi lewat tuh bisa bener-bener lompat kayak mau keluar dari kandang gitu Kak. Kayak mau nerekam gitu. Cuma si dedenya masih tidur ya? Coba Ji, kayak Ji. Hah? Kenapa kalau ke bayi kayak gitu ya? Ya mungkin pas anak kecil lewat pernah dilemparin kali. No. Dia menganggap semuanya anak kecil tuh kayak gitu. Iya. Oh, ini benar-benar fokus banget nih. Kayaknya dia pernah ada
apa kejadian yang buat dia segitunya sama abang nih. Padahal waktu Iya. waktu di dalam tuh sama bayi sama anak saya. Iya. Itu dia malah pengen main terus sama Rogo. Cuman sempat pada suatu saat tuh Rogo dari belakang langsung narik, ngegigit baju bayinya. Iya, iya. Langsung bengkang itu langsung kejedut gitu ke belakang. Nah udah pada saat itu. Abang koreksi dia, marahin. Nah, itu aku lagi nggak ada di situ. Oke. Dari CCTV doang. Cuma yang gue lihat ini kayaknya abang pernah koreksi dia nih. Ya nggak Tapi sih? sebenarnya nggak cuma sama dia doang Kak, sama istrinya dia, sama orang-orang rumah tuh pasti dia gonggong gitu. Kecuali sama saya, sama mbak saya doang. Karena mbak saya Iya. makan. Maksudnya dia pernah melakukan hal yang fatal di dalam rumah nih kan. Ini saya penglihatan. Tapi terus kakak jadinya, abang jadinya kayak kesel banget sama dia. Akhirnya koreksi dia nih. Nah dengan keinginan supaya dia ini bisa berubah kan. Nah tetapi nggak berubah tapi makin galak. Gitu. Karena koreksinya nggak nyampe. Apalagi pada saat si kakaknya pulang ke rumah sini, dia makin tunjukin nih, dia kayak nunjukin nih orang ini tadi isengin gue nih. Ini harus digigit nih. Gitu. Kayak yang mau nyampe tuh, ini lu ya tuh. Dia tuh. Nah, untuk bangun itu harus pakai makanan kayak gini, abang. Nah, kayak gini abang nggak bisa pegang dia kayak gitu. Coba Mesti pelan-pelan pakai makan, dilempar ke makanan ke dia. No. Iya. Tuh, makan dia lebih memilih untuk mau gigit daripada mau makan. Gak usah dekatin, Bang. Nah, jadi syaratnya memang nanti ini harus dipuasain dulu. Harus benar-benar lapar baru. Nih. Nggak ada botol itu ya? Nih. Kalau nggak ini pukul ke bawah aja nanti, Pak. Kalau dia misalnya mau gigit ya, sabar. Nah, gitu. Gitu. No. Dia jadi kayak kena mental ya. Iya, harus dijatuhin mentalnya. Nah, coba tuh lebih agak perubahan sedikit kan. Coba Bang lewat Bang. Yang nggak usah dipegang, Bang. Pasti dia tetap mau gigit. Lewat aja, J. Lewat. Good. Iya. Jangan terlalu dekat, Bang. Dia bisa langsung nyopot nanti itu. Dihap loh. Iya. Agak jauh coba jalan-jalan. Nah, dia lebih nggak fokus lagi kan. Dia fokus di koreksi, Kak. Kayak tadi tuh. No. Nah. Lewat lagi, J. Coba. No. Mana ya? No. Nah, terus No. Nah, kalau misalnya nurut kayak gitu tuh, misalnya dia udah nurut tuh harusnya dia dapat reward, cuma kan dia lagi nggak mau makan. Gitu. Jadi susah kalau untuk kasih diri nih. Tapi kalau misalkan kayak dia lagi dikoreksi no gitu, terus sambil kita gini-giniin, dia bakal gigit. Saya ngasih kok kalau sini gitu. Maksudnya soalnya gimana? Pernah kayak dia misalkan cuma dibilang no doang nih. Ya. Terus saya mau sambil gini kan, kadang dia suka langsung gitu Kak. Iya, makanya kalau koreksi pakai ini pun dia nggak nyampe kalau sama kakak. Makanya harus dibalikin. Karena apa yang tadi saya lakuin ini nih udah makanan dia sehari-hari, benar nggak? Kakak itu udah setiap hari kayak pakai list, no. Dia kayak apa sih? Udah kebal gitu. Udah kebal, makanya harus pakai cara lain. Nah, kalau pakai itu kan dia masih agak kaget tuh. Kalau kakak pakai ini, kakak bilang no tetap aja. Iya, karena gitu. biasa gitu Udah ya. kebiasaan dia udah kebal. Gitu. Nah, beda kalau saya yang pegang. Kalau saya yang pegang dia langsung ingat kejadian tadi. Gue bisa balikin dia. No. Gitu. No. Tuh. Coba lewat. Jangan sambil ngerokok. Nah, jangan ikutin Kak kalau misalnya dia mau ke sana apa itu yang pernah ikutin dia. Kecuali kakak yang mau dia untuk ke sana. Ya biasanya mau pipis di sini. Misalnya mau pipis ya udah nggak apa-apa, habis itu udah balik. Coba lewat, J. Lewat. No. Kalau saya pegang ngaruh nggak?
Ngaruh apa? Pegang apa? Pegang listnya. Terus si orang lain lewat. Nggak tahu nih, coba deh. Coba. No. Coba lewat abang. Nah, dia lebih nggak berani. Jadi benar-benar galaknya itu pada saat. Iya ya. Kalau ada saya malah makin galak. Iya, makin galak pasti. Karena kakak nggak berhasil koreksi dia. Tuh. Dia nggak segalak yang tadi. Karena dia jadi kayak, aduh anjing nggak ada. Dia kan hanya mau menunjukin kalau ada. Caper sebenarnya. Iya, caper sama leadernya ya. Iya. Tuh. Tuh. Beda. Gitu, makanya kalau misalnya sama kakak mesti koreksi dia habis-habisan nih kalau misalnya pas lagi itu untuk bisa naklukin dia. Tapi cara ngebalikin gitu gimana tadi kak? Mesti pakai kalung yang di leher, jadi gampang pegangnya. Kolarnya itu kan jadi bisa pegang itu. Nah, dia mau balik pun ya susah gitu. Tuh, beda kan? Nah sekarang coba kakak yang pegang, pasti galak lagi tuh. Nah, balik lagi nih, coba. Coba dekatin. Coba bang. Good boy. Good. Cuma tetap aja dia ngeri-ngeri sedap itu. Iya. Dia karena dipantau. Iya. Dia tahu karena lagi dipantau. Hai. Nah, kalau misalnya dia nice kayak gitu, harus pakai makan sih, makanya harus diposain. Treats-nya ya? Makannya dikurangin aja, biasa makannya berapa kali sehari? 3 kali. Wah, dibikin 1 aja. Pagi aja gitu. Nah gitu dong kamu. Iya. Penasaran kalau kayak lewat sih. Iya. Atau Dini. Mana? Sama kalau dibawa ke main sama anjing lain sih kak, suka takut dia ini. Karena kan trauma kan, kita juga pernah gigit anjing lain. Gigit anjing lain. Kalau kayak Floki tadi kan, Flokinya koreksi dia kan. Kalau anjing lain kan niatnya mau main-main tapi taunya malah diseruduk sama Roku. Nah kakak masih bingung nggak yang tadi kita udah jelasin? Sebenarnya nggak, apa ya, kalau misalkan dipraktekinnya sih mungkin agak lebih susah ya, apalagi kalau misalkan ditinggal kakak kan. Jadi kayak dia kalau sama kakak kan mungkin, oh gue tahu nih ada yang mantau gue, kalau kan mungkin harus lebih ekstra ngajarin lagi kan, banget karena udah telat. Jadi pada saat umur 5 bulan, harusnya pada saat umur 5 bulan itu masih gampang tuh buat balikin badannya, buat ini. Cuma waktu itu kakak nggak ngelakuin itu. Karena mungkin anjing pertama juga ya? Iya, anjing pertama. Oh, aduh, apalagi anjing pertama. Aduh, gila PR banget itu. Tiba-tiba pas jadi galak, oh kakak, ih kok jadi galak ya? Nah terus pada saat pertama kali jadi galak, kakak udah langsung kayak, oh gimana cara nanganinnya gitu. Kalau kemarin kakak hubungin kita pas umur masih 5 bulan, masih gampang banget tuh. Nah cuma baiknya, ada baiknya karena dia ini nggak separah yang kita bayangkan gitu. Dia masih bisa dikoreksi sebenarnya. Tinggal kakak bisa lebih tegas ke dia aja. Dia kan hanya galak pada saat ada kakak aja. Benar-benar kayak, wah dia punya backingan nih, dia punya orang yang dia punya caper. Menunjukin ya? Iya, menunjukin. Nah, tapi kalau kakak bisa koreksi dia pada saat dia caper itu, dipastikan aman semuanya. Itu pasti udah aman banget itu. Karena selama ini nggak ada yang bisa tegur dia gitu. Dia bertingkah saya suka hati dia aja. Benar-benar ngerasa bos banget ya di sini ya? Merasa bos banget gitu. Nah masalahnya kakak punya mental nggak yang bisa buat koreksi dia, gitu. Pernah koreksi dia sampai sekeras apa? Ya itu kak, yang ngebalikin itu sih kak, sampai pakai sarung tangan itu. Terus dia sempet yang awalnya mau makan, terus saya bilang no, awalnya nggak mau. Tapi kan dia enggak, pas kakak gini kan dia ngelawan dong. Ngelawan. Itu sempet saya balikin 5 kali kak. Oh iya. Sampai bener-bener harus diem gitu, baru saya lepas, terus saya bilang good gitu lagi. Oh iya. Nah, oke. Gitu. Ada 5 kali kak.
pertimbangannya. Pokoknya kalau kita mau pelihara anjing nih, yang pertama kali kita lihat itu jangan lihat dari warnanya, tapi yang pertama kita lihat itu karakternya dia. Nah, anjing kalau misalnya masih kecil terus kita jalan terus dia suka gigit celana, jangan pernah diadopsi, apalagi kalau misalnya kita itu pemula. Kalau misalnya kayak saya nih, saya kan udah pengalaman nih kan. Jadi ya udah tahu cara penanganannya kalau anjing kayak gini ya, koreksinya begini nih. Oh anjing anteng nih ya, cara didiknya begini. Jadi kita nggak bisa samain. Anjing itu sama didikannya sama semua, nggak bisa. Beda karakter, beda didikan. Nah kalau pas kecil ini yang saya lihat kan pasti dia kayak mau dipegang belakangnya, dia kan kayak terus kayak nyubit tangan, terus dia nggak bisa kayak gitu, gigit kaki. Itu karakternya nggak cocok buat pemula. Makanya pas gede ya udah begini hasilnya nih. Benar-benar ngebosi mah dia ini, bukan trauma. Iya ngebosi. Ya? Kalau anjing ngebosi sih masih cepat diajarin. Tapi kalau anjing trauma itu susah. Susah. Gitu. Ini dia ngebosi aja dia. Sebenarnya tinggal dikoreksi yang banyak aja ya Kak ya. Dan koreksi yang banyak dan harus dari pemiliknya langsung. Jangan dari orang lain. Karena dia lebih lama hidup itu, yang dia tahu, yang dia kenal benar-benar dia kenal itu cuma kakak aja. Dunianya dia itu ya sama kakak gitu. Jadi misalnya ada orang asing nih, dia cuma pengen bilang sebenarnya, gue ini orang jahat, jangan. Dia itu, lu itu cuma sama gue doang hidupnya, nggak ada orang lain gitu. Iya dia tuh jealous tau sama bayi, karena mungkin yang suka gendong bayinya kan Mbak kan, Kak. Nah Mbak tuh suka ngasih makan dia, jadi dia mungkin ngerasa kayak Mbak ngerawat soalnya. Iya, jadi yang ngerawat dia tuh saya sama Mbak. Iya. Nah, bayinya itu suka digendong sama si Mbak. Iya, ya bisa gitu. Kayak gitu juga. Jadi mungkin rasanya jealous dia tuh Kak, gitu. Gitu. Karena Mbak tuh kalau naruh makanan tuh anteng aja kayak makan. Iya. Iya benar. Karena dia udah bonding nih. Gitu, dia udah percaya. Nah, makanya dia kan sekarang nggak percaya sama orang lain kan, karena dia dari kecil itu dia cuma mengenal kakak sama Mbak. Nah, karena Mbak sering kasih makan dia kan. Nah, untuk dia bisa baik sama orang asing, itu harus pakai makanan, suruh orang asing itu kasih makanan ke dia. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu cara halus tuh, pakai makanan, tapi dibikin lapar. Tapi kalau mau cara ekstrimnya, kakak langsung koreksi dia, benar-benar koreksi bisa-bisan. Oh, dia tuh dibikin lapar supaya karena ketika orang ngasih dia makan, dia mau. Oh, dia mau. Iya, gitu. Karena lo baik nih ngasih gue makan gitu ya. Gitu. Oh, iya. Kalau orang itu, jadi orang itu datang cuma, ya dia kan taunya ini orang ini jahat. Nah dia datang nggak ada kasih apa-apa. Iya, berarti lu. Iya. Nah kalau misalnya dia kasih makanan yang dia tangkap kan dia kan hewan liar nih. Iya. Oh lu kasih gue buruan ya, ini buruan lu ya. Oke makasih ya. Wah gitu. Iya. Lu bisa masuk di pack gue nih, kelompok gue nih, lu bisa masuk. Dia bisa terima itu. Paham. Gitu. Karena karakter anjingnya memang seperti ini. Beda kalau memang anjingnya friendly, anjing friendly mah mau siapapun datang ya oke. Gitu. Tapi memang ada gitu ya Kak? Maksudnya anjing yang karakteristiknya seperti ini tuh banyak. Bukan Roku doang kan? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Bahkan sampai kita udah balikin badannya, kita udah coel-coel juga. Masih begitu juga. Itu karena bosi apa emang trauma Kak? Itu gara-gara dia udah umurnya udah misalnya 7 tahun. Telat. Kalau ini kan masih muda nih, masih 1 tahun. Kalau 7 tahun kan ibaratkan kita udah ngoreksi yang udah om-om, susah dikasih tahu. Iya, udah tua. Kalau dia kan masih usia remaja, dia masih gampang dibilangin. Gitu Kak. Masih ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak? Tapi nggak ada hubungannya sama ininya dia, apa namanya, pengen kawin dan segala macam. Salah satu itu juga. Salah satu itu juga. Nah jadi anjing kalau lagi birahi, karakter mentalnya tuh lebih nggak stabil lagi tuh. Nggak stabil tuh, mentalnya benar-benar nggak stabil tuh. Mudah marah, pokoknya mudah semua lah. Nah itu makanya kalau misalnya dia lebih agresif saat itu. Tapi kalau misalnya kita bisa jadi leader buat dia nih, misalnya Ploki lagi birahi, ya udah dia aman-aman aja karena bisa kontrol dia. Tapi berarti kalau kayak gini ditemuin sama anjing lain tuh gimana Kak nextnya gitu? Apa harus dikoreksi dulu supaya dia agak sedikit nurut, atau emang nggak bisa ditemuin sama anjing kecil atau gimana Kak?
Kalau itu sih, kalau ditemuin sama anjing lain itu kan itu persoalan kesekian kalinya. Nah, yang paling penting sekarang kakak mesti fokus, dia ini nggak galak sama orang rumah dulu. Oke. Itu tuh paling penting dulu tuh. Ya. Kalau di rumah aja kakak nggak bisa kontrol, gimana mau kontrol di luar? Gitu, apalagi di markasnya ini nih. Kakak nggak bisa kontrol dia kan. Nah, kalau di luar pasti lebih nggak bisa kontrol dia lagi, karena dia lebih berpikir lagi, weh lu siap-siap nih, gue lindungin lu ya. Oh lu jahat ya, langsung disikat. Gitu kak. Oke. Karena benar-benar tuh nggak berani. Roku. Hei. Bagus nih. Tuh. Hah? Bagus nih, dia udah takut. Tuh. Udah bisa Ya, dia takut. mah. Tadinya sama sekali nggak bisa takut sama apapun. Nanti misalnya dia galak nih, tinggal no, kagetin aja gitu. Ada hentakan Iya. ibunya kaget Ya, dan harus dibarengin sama komen kita, no. Oke. Jadi pada saat nggak ada ini kita cukup bilang no, dia udah paham. Oke. Kalau udah kebiasa ya. Iya, kalau selama ini kan kakak bilang no tapi nggak ngerti no itu apa buat dia. Apakah no ini, oh ya boleh, no ini nggak boleh. Yang dia tahu cuma begitu aja tuh, no. Ngerti. Gitu, jadi harus dibarengin tuh. Jadi bilang no itu pada saat dia melakukan salah, dibarengin koreksi. No. Nah, kalau oke berarti boleh Tom. Boleh itu dibarengin dengan kayak kasih makan. Kasih treats-nya, iya. Gitu, good. Hey, no. No. Tuh. Coba makanan sisa tadi mana ya? Ini nih kak, yang Nah, ini nih kak. coba. Tuh nggak ada kakak pasti tangan orang yang masuk digigit ini kak. Oh, gitu. Iya, kalau nggak ada kakak pasti masih belum takut. Apalagi kalau makanan. No. 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 Roka. Siapa? Roku. No. Tuh. Mau digini-giniin pun nggak berani dia. Coba gitu. Tuh. No. No. Bisa terintimidasi. Tuh. Good. Nggak mau ngelihat. Good. Tuh kayak gitu tuh. Jadi sebelumnya kan nggak bisa kayak gini kan, jadi harus benar-benar didominasi dia nih. Jangan bikin dia diri jadi bos. Perlakuan kakak selama ini tuh udah bikin dia menganggap dirinya bos banget nih. Gitu. Ya itu. Nah, Coba. ini nih kak, coba kak. Oke. Bingung mukanya. Aduh. Roku. Roku. Coba. Ambil aja kak. No. Roku. Nah, coba agak jauh. Roku. Nah. Roku. Mana tumben nggak terteriak lihat. No. Apa ya? Coba Din, lewat Din. Lewat. Kamu bawa satu. Roku. Tarik aja kayak gitu, tarik. Coba Din, lewat Din. Roku. Diem loh. Dia nggak nengok loh. Biasanya sih udah. Udah kayak anjing gila. Iya. Aduh, berarti dia sekarang berubah jadi anjing waras. Nggak perlu suntik lagi. Roku. Kayak itu dia nggak mau, kakak mesti paksa. Paksa Yang tadi ya. Ya pokoknya mau jalan mau apa dia segala sesuatunya sekarang dia harus mengikutin apa kemauan kakak, jangan kakak ikutin mau dia. Gitu. Coba Din. Lewat deket sini Din. Roku. No. Magic ah. Magicnya sih. Iya. Good. Nah kayak gitu kakak lulus. Oke. Good. Good. Roku. Nah. Roku.
Pokoknya setiap dia melakukan hal yang positif, kakak mesti lulus dia, kasih rewardnya. Tapi kalau dia melakukan hal yang negatif, langsung koreksi. Jangan sampai tunggu, pokoknya langsung, nggak pakai tunggu-tunggu lagi, aduh. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap sesuatu yang kakak ingin dia lakuin, dia harus lakuinin. Jangan misalnya mau ajak jalan nih, dia nggak mau jalan, lu harus ikut jalan sama gue, jangan nggak ikut. Terus misalnya kakak mau taruh makanan nih ya, gue taruh makanan, lu nggak boleh galak. Nah pas kakak taruh makanan, dia galak, langsung koreksi, no, lu nggak boleh galak. Gue mau kasih makan lu kok. Ini kan makanan buat lu, gue baik buat lu, ngapain lu galak sama gue? Nah gitu, dari situ dia secara perlahan dia mulai belajar tuh, ini mulai dari nol semua. Dia mulai belajar, oh ternyata salah ini, oh gitu. Jadi harusnya gue harus bagaimana, oh harusnya diam ya, oh kalau diam, oh dilus-lus, oh kalau diam, oh dia dapat reward, oh oke. Dari situ dia mulai belajar tuh. Sampai dia kebentuk sendiri nanti karakternya, gitu. Lewat-lewat coba, lewat-lewat. Ngebentuk Roku K9. No, lewat Din, lewat. No. Nah dibikin kaget kak. Itu kan nggak nyampe. Gitu. Dibikin, dia, nah gitu tuh. Itu mulai respect tuh. Oh, oke. No. Good. Gitu. Ini biasanya sih jarak dari situ aja udah. Pokoknya saat kakak koreksi dia, terus dia udah noleh ke kakak, berarti udah nyampe koreksinya. I see. Gitu. Dia kayak siapa nih yang ngoreksi gue? Iya, gitu dia kan? kayak, oh gue salah ya. Pas dia itu langsung lus-lus. Gitu. Pokoknya selama kakak kayak koreksi, no dia nggak ngeliat kakak, berarti dia belum menganggap kakak. Oke. Tapi kalau dia udah lihat ke belakang, oh baru dia langsung turun, oh berarti udah oke. Gitu. Tadi kan ini kan pertama kalinya, tadi kan kakak, no dia nggak peduli, apaan sih. Tadi dia dikoreksi kamu terus. Dia langsung ngeliat. Dia langsung nengok. Gitu. Good. Nah, good. tuh. Good. Sudah terukia. Good. No. Good. Mau dipegang. Good. Tali kasih. No. Good. Good, Roku. Jangan terlalu dekat dulu kan, nggak apa-apa. Good. Nah kalau kayak gitu tuh harus pakai makanan tuh, makanya dia harus lapar. Oke. Kalau dia ada makanan, dia lagi lapar begini terus dikasih, oh dia senang banget itu. Tapi dalam kondisi dia lagi nggak mau makan nggak apa-apa. Nggak apa, makanya harus kasih elus-elusan aja kan ya. Cuma bagusnya itu harus pakai makan lebih bagus ya. Gitu. Oke. Coba lewat. Tadi udah lewat. Lewat lagi. Good. Jangan berhenti lewat gitu coba. Nah terus kalau lewat nggak usah kayak lihat dia kayak, wih takut banget gitu. Bodo amat aja gitu ya kak. Nah itu tuh dia mulai koreksi kak ya. Nah. No. Koreksi. No. Marahin lagi kak, marahin lagi. No. Koreksi bagian di sini ya no. Good. Nah sabar ya. Pakai apa ya? No. Nice. Kayak gitu tuh. Roku. Lepas saja. Tutup. Nah, makanannya tuh di atas. Taruh. Bilang no. No. Oh, dia keluar, masukin lagi. Coba kalau di luar kandang ya, Kak. Kalau di luar kayaknya lebih aman ya? Sama aja sih, Kak. Coba. Roku. Takut dia kakek. Oh, dia udah lebih takut sih. Tuh, tarik. Roku. Gak mau makan dia kak kalau lagi takut. Oh ya udah bagus lah. Ini kalau dilepas juga dia nggak suka kabur kok. Enggak. Jadi dia berpikir nggak berkuasa sama makanan lagi. No. Ini dulu nggak bisa nih kak kayak gini. Oh, oke. Pasti langsung barang yang deket dia, ada orang deket dia langsung ke mainannya,
Kalau tangan kita ke sini pasti langsung dihap. Coba langsung koreksi jangan gitu sampai ya. enggak. Sampai dia bosan sendiri, sampai dia merasa anjing gue capek juga kalau diginin terus. Yang penting kalau dia nurut, kasih makan harus kasih puasa. Biar dia lapar, kalau ada orang yang biasa digonggongin tuh ngerasa, oh lu baik yang ngasih makanan. Iya, intinya dikoreksi dulu, dikoreksi dulu baru orang itu kasih dia makan. Oh, orang ini ternyata baik ya, gitu. Iya. Iya. Mentalnya dia nggak terlalu over kok. Ini kalau kayak gini, kenapa nih Kak? Dia lagi takut nih dia? Iya, dia mulai respect sama Kak. Jadi Kakak harus bikin jangan takut. Dia itu takut sama, tapi dia harus respect. Respect sama takut kan beda. Kalau takut dia udah nggak mau lagi sama Kakak. Tapi kalau respect kan dia oke, maaf ya, ini gitu. Ini dia lagi proses buat respect? Iya, benar. Oke. Soalnya karena yang koreksi kan Kakak, dia tahu kalau Kakak kan sayang banget sama dia. Oh. Oh, dia nggak mau dia. Biar nggak apa-apa, nanti dipuasain aja. Bosan kali dia itu. Oke. Nih kayak misalnya kita kalau tadi kan kayak begini kan dia langsung gigit kan. Mau didekatin Kakak begini nih. Iya. Sekarang ada mendingan tuh. Orang rumah deh Kak, dia galak. Tuh. Oke, paling itu aja, kayak nanti Kakak kontak-kontak aja ya. Iya, siap. Ini berarti udah Kak? Iya udah. Oke, Kakak. Oke, thank you semua. Semoga si Roku bisa nice lagi, nggak galak lagi. Kuncinya Kakak harus lebih dominan sama dia supaya dia berpikir bahwa Kakak itu bisa lindungin dia. Karena selama ini dia berpikir dia ngelindungin Kakak dan berpikir orang-orang di sekitar dia itu jahat karena dia kelamaan hidup masa kecilnya itu cuma berdua doang. Nah, kalau mau bangun bonding sama orang lain itu ya orang itu harus kasih dia makan, makanya harus dipuasa dulu. Oke, thank you Kak. Thank you.